Wanita-wanita solihah. Secara mengagumkan, Al-Quran telah memberitahukan kepada kita tentang kedudukan wanita dan emansipasinya dengan kaum lelaki. Wanita mempunyai esensi dan identitas yang sama dengan laki-laki. Bahkan dalam beberapa sifatnya yang spesifik, wanita lebih unggul dari laki-laki. Al-Quran merekam sejumlah kisah wanita yang memiliki integritas intelektual dan moral yang tinggi serta mempunyai peranan amat berpengaruh dalam dakwah para rasul. Kisah ketiga, kisah Siti Hajar. Siti Hajar adalah wanita cantik yang terkenal karena keteguhan keimanan, ketakwaan, dan tawakalnya kepada Allah SWT. Pada saat Nabi Ibrahim membawa Hajar dan putranya menuju Mekah, Hajar dalam keadaan menyusui Ismail. Pada saat itu, di Mekah tidak ada seorang pun dan tidak pula ada air. Ibrahim meletakkan keduanya di sana, dan di sisi mereka geribah yang di dalamnya terdapat kurma dan bejana yang di dalamnya terdapat air. Setelah itu, Ibrahim berangkat dan diikuti oleh Hajar seraya berkata, "Hai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Apakah engkau meninggalkan kami, sedang di lembah ini tidak terdapat seorang manusia pun dan tidak pula makanan apapun?" Yang demikian diucapkan berkali-kali, namun Ibrahim tidak menoleh sama sekali. Hingga akhirnya Hajar berkata, "Apakah Allah menyuruhmu melakukan ini?" "Ya," jawab Ibrahim. "Kalau begitu, kami tidak disia-siakan," ujar Hajar. Setelah kepergian Nabi Ibrahim, Hajar tetap menyusui Ismail dan minum dari air yang tersedia, sehingga ketika air yang ada di dalam bejana itu sudah habis, maka ia dan juga putranya merasa haus. Hajar melihat putranya dalam keadaan lemas. Karena tidak tega melihat keadaan putranya tersebut, ia pun pergi mencari air. Hajar pergi menuju Safa, sebuah bukit yang paling dekat dengannya. Lalu ia berdiri di atas bukit itu dan menghadap lembah sambil melihat-lihat, barangkali adakah orang di sana. Tetapi ia tidak mendapatkan seorang pun. Setelah itu, ia turun kembali dari Safa sehingga sampai ke tengah-tengah lembah. Hajar mengangkat bagian bawah bajunya dan kemudian berusaha keras sehingga ia berhasil melewati lembah itu. Dan kemudian mendatangi Bukit Marwah dan berdiri di sana seraya melihat-lihat, adakah orang di sana? Namun ia tidak mendapat seorang pun di sana. Ia lakukan hal itu sampai 7 kali. Setelah melakukan sampai 7 kali, di Marwah ia mendengar suara yang menyerukan, "Diam!" Lalu Hajar mencari suara tersebut, hingga akhirnya ia berkata, "Aku telah mendengarmu. Apakah engkau dapat memberikan bantuan?" Ternyata sumber suara tersebut berasal dari malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril mengais-ngais tanah hingga akhirnya muncul air yang terkenal dengan nama air Zam-Zam. Selanjutnya, Siti Hajar pun mendatangi air tersebut dan mengisi bejananya dengan air dan kemudian menemui anaknya. Lalu malaikat berkata kepadanya, "Janganlah engkau takut disia-siakan, karena di sini akan dibangun sebuah rumah oleh anak ini bersama dengan bapaknya, dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan keluarganya." Dengan adanya mata air Zam-Zam tersebut, dalam waktu yang relatif singkat, tempat tersebut menjadi satu perkampungan yang kemudian terus membesar sampai Mekah saat ini. Mekah yang didatangi oleh jutaan manusia dari berbagai penjuru dunia. Keimanan dan ketakwaan Siti Hajar dalam kisah ini diabadikan oleh Allah menjadi salah satu rukun yang wajib dilakukan dalam ibadah haji, yaitu sa'i.
banyak sekali hikmah yang terkandung dalam rukun sa'i dalam ibadah haji. Salah satunya adalah dalam menikmati sebuah proses kehidupan diperlukan kesabaran yang bukan berarti diam. Dengan berlarinya Hajar di antara Safa dan Marwah adalah bentuk ketakwaan yang ditunjukkan melalui satu upaya ikhtiar sebatas yang bisa dilakukan oleh dirinya pada saat itu. Boleh jadi jika kita yang dihadapkan dalam keadaan seperti itu, dalam pikiran kita tentunya akan sia-sia saja ia berlari kian kemari, karena pada saat itu ia ditinggalkan di satu tempat di mana tidak ada seorang pun di sana. Artinya, kemungkinan untuk mendapatkan pertolongan sangatlah kecil sekali, apalagi untuk bertahan hidup. Walaupun demikian, Hajar tetap berlari kian kemari untuk mencari pertolongan. Kejadian ini juga memberikan kesimpulan kepada kita bahwa Hajar sendiri tidak pernah tahu kapan dan di mana pertolongan itu akan datang. Seandainya ia tahu, pastilah ia tidak akan berlari-lari. Mungkin ia akan diam saja menunggu pertolongan itu. Tetapi dalam kisah ini, ia tidak tahu kapan pertolongan itu akan datang, tetapi ia meyakini betul bahwa jika ia terus berusaha, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan hasil usaha dirinya. Bentuk ketakwaan yang bisa dilakukan oleh Siti Hajar adalah dengan berlari-lari, tidak dengan berdoa saja tanpa usaha, lalu diam atau menangis saja meratapi nasibnya. Dan ketika ketakwaan sudah dilakukan, maka datanglah pertolongan Allah dengan mengutus malaikat sebagaimana dikisahkan dalam hadis di atas. Sumber Al-Quran Wanita Ummul Mukminin. Semoga bermanfaat.